Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailsa Ratimaya Anindya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dari kelompok 6 Indologo akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Karena dengan meningkatnya sistem pendidikan yang berjalan dengan baik, secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Salah satu komponen pendidikan itu adalah perguruan tinggi, yaitu tempat di mana mahasiswa memperoleh pengetahuan lanjutan, keterampilan khusus, dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi kepada kemajuan bangsa. Ketika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, maka akses terhadap pendidikan ini menjadi terbatas. Dan tujuan mulia dari pendidikan tinggi itu terasa sulit dicapai. Dengan biaya kuliah yang kian tinggi, pendidikan tinggi akan menjadi milik lulusan SMA atau sederajat yang berasal dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, pendidikan tinggi harus diperjuangkan dengan lebih keras. Dengan kata lain, mungkin sebatas mimpi. Kesempatan mendapatkan beasiswa memang ada, namun persaingannya pasti sangat ketat. Ingat, banyak beasiswa yang salah sasaran. Bukan untuk mahasiswa dari keluarga miskin, tetapi malah diterima mahasiswa dari kalangan ekonomi cukup. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang luas dan merata kepada semua lapisan masyarakat, bahkan hingga ke perguruan tinggi sekalipun. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin memilih tidak melanjutkan pendidikan mereka karena tidak mampu menanggung beban biaya. Di sisi lain, ada mahasiswa yang memilih bekerja sambil kuliah agar dapat tetap meneruskan pendidikan. Meski demikian, tekanan finansial yang dihadapi mahasiswa dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Stres akibat kesulitan keuangan dan mengganggu proses belajar dan menurunkan kualitas hasil belajar. Tanpa solusi yang tepat, kenaikan UKT dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan di masyarakat luas, seperti 1. Menurunnya jumlah lulusan S1. UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi menyebabkan masyarakat merasa kesulitan untuk memasukkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi yang menjadi impiannya. Sehingga nanti jumlah lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini akan berpengaruh bagi kualitas pembangunan di masa yang akan datang. Bukankah suatu negara maju ditentukan salah satunya oleh kualitas pendidikan? Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri saat ini, banyak sekali lowongan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan S1 sebagai persyaratan minimal.
Jika hal itu terjadi, maka angka pengangguran akan meningkat drastis, mengingat jumlah lulusan S1 yang terbatas dan sedikit. Yang ketiga, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Sudah menjadi sebab akibat jika angka pengangguran di suatu negara tinggi, maka sudah barang tertentu masyarakat banyak yang hidup miskin. Hal ini dipicu banyak lapangan kerja yang butuh lulusan S1 sedangkan lulusan SMA atau SMP kurang diminati. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Selain itu, dampak dari kenaikan UKT akan melahirkan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang bisa kuliah, sedangkan masyarakat bawah nggak boleh. Untuk itu, diperlakukan upaya kolaboratif untuk memastikan pendidikan tinggi tetap terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.